Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini soleh-solehah? Semoga kalian semuanya sehat ya dan siap untuk belajar hari ini. Alhamdulillah hari ini kita bisa jumpa lagi dalam pembelajaran tematik tema 8 daerah tempat tinggalku, subtema yang kedua keunikan daerah tempat tinggalku, pembelajaran 1 dan 2. Silakan kalian persiapkan bukunya dan alat tulisnya. Tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin. Dan tujuan pembelajaran hari ini sebagai berikut. Setiap daerah pasti memiliki keunikan tersendiri. Misalnya daerah istimewa Yogyakarta yang memiliki keunikan seperti simbol Tugu Yogyakarta, tempat wisata Candi Prambanan, upacara adat Grebeg Mulut, dan transportasi andong. Nah, salah satu tempat wisata yang memiliki keunikan adalah Candi Prambanan. Candi Prambanan terletak di perbatasan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. Asal-usulnya terjadinya Candi Prambanan diceritakan dalam sebuah cerita rakyat yang sangat populer di Yogyakarta. Ceritanya adalah Roro Jonggrang. Roro Jonggrang adalah seorang putri dari Kerajaan Prambanan. Raja Prambanan, ayah Roro Jonggrang, gugur dalam pertarungan melawan Bandung Bondowoso dari Kerajaan Pengging. Akibatnya, Bandung Bondowoso menguasai Kerajaan Prambanan. Bandung Bondowoso yang tamak menginginkan Roro Jonggrang sebagai permaisurinya. Roro Jonggrang yang tidak mau diperistri oleh Bandung Bondowoso pun mengajukan sebuah syarat. Aku bersedia menjadi permaisurimu Bandung Bondowoso, tetapi ada syarat yang harus kau penuhi. Jika berhasil, aku akan menikah denganmu. Namun, jika kau gagal, izinkan aku pergi, kata Roro Jonggrang. Apapun yang kau minta, aku akan penuhi, Roro Jonggrang. Jika aku gagal memenuhinya, aku akan mengembalikan kerajaan ini kepadamu, sahut Bandung Bondowoso angkuh. Aku minta kau membangun 1000 candi untukku. Semua harus selesai sebelum matahari terbit esok, sahut Roro Jonggrang. Baiklah, aku pasti berhasil memenuhi syarat yang kau buat, jawab Bandung Bondowoso angkuh. Bandung Bondowoso meminta bantuan pasukan jin untuk membangun 1000 candi. Dalam sekejap, bangunan candi mulai tampak. Roro Jonggrang panik. Dia mengadu kepada Bisumi, dayang kepercayaannya. Bisumi mempunyai ide untuk menggagalkan pekerjaan Bandung Bondowoso. Dia segera memerintahkan para dayang untuk menumbuk lesung dan membakar jerami. Suara lesung bertalu-talu dan semburan api yang memerah di langit membuat suasana seperti pagi hari. Ayam-ayam jantan berkokok bersahut-sahutan. Mendengar kokok ayam jantan, pasukan jin terkejut. Hari sudah pagi, kami harus pergi, teriak pasukan jin sambil bergegas meninggalkan Bandung Bondowoso dan candi-candi yang telah mereka bangun. Roro Jonggrang mendatangi Bandung Bondowoso. Roro Jonggrang segera menghitung candi-candi yang sudah selesai. Candi-candi ini hanya ada 999, kurang 1 candi, kata Roro Jonggrang kepada Bondowoso. Bandung Bondowoso tidak percaya dengan perkataan Roro Jonggrang. Dia segera menghitung banyak candi dan ternyata memang benar, hanya ada 999 candi. Bandung Bondowoso marah besar. Aku tidak akan kalah Roro Jonggrang, aku akan mendapatkan 1000 candi seperti yang kau inginkan. Kenyataannya, candi yang kau buat kurang 1, Bandung Bondowoso, kau tetap harus menepati janjimu, sahut Roro Jonggrang. Kalau begitu, akan kuubah kau menjadi candi ke-1000. Dengan kesaktiannya, Bandung Bondowoso mengubah Roro Jonggrang menjadi patung batu. Patung itulah yang menjadi candi ke-1000. Candi-candi itu hingga kini masih berdiri tegak di wilayah Prambanan. Nah, cerita Roro Jonggrang tersebut merupakan termasuk cerita fiksi. Apakah kalian masih ingat apa yang dimaksud dengan cerita fiksi? Ya, cerita fiksi itu cerita rekayasa ya, yang tidak benar-benar terjadi, atau cerita hayalan, atau juga bisa disebut cerita tidak nyata. Sebutkan tokoh utama pada bacaan tersebut. Nah, tokoh utamanya siapa saja? Roro Jonggrang dan Bandung Bondowoso.
Sebutkan tokoh tambahan pada bacaan tersebut. Ya, tokoh tambahannya antara lain Biksumi, para dayang, dan pasukan jin. Nah, pada pembelajaran sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Siapa yang masih ingat tentang tokoh protagonis dan tokoh antagonis? Apa yang dimaksud dengan protagonis dan antagonis? Ya, protagonis itu tokoh yang memiliki sifat baik, sedangkan tokoh antagonis adalah tokoh yang memiliki sifat jahat. Kalau di cerita Roro Jonggrang tadi, yang memiliki sifat protagonis adalah Roro Jonggrang, sedangkan tokoh antagonisnya yaitu Bandung Bondowoso. Indonesia terdiri atas berbagai suku bangsa yang tersebar di berbagai daerah. Setiap daerah memiliki jenis tarian dengan keunikan tersendiri. Misalnya, keunikan tari dari Bali diantaranya dalam penampilannya, gerak-gerak tarinya dilakukan dengan energik dan dinamis, seperti tari pendet ya. Selain Bali, daerah lain juga memiliki ragam tari daerah yang berbeda, seperti tari saman dari Aceh, tari kecak dari Bali, tari jaipong dari Jawa Barat, tari serimpi dari Jawa Tengah, dan tari piring dari Minangkabau. Setiap tarian daerah memiliki keunikan tersendiri. Keunikan tari daerah terlihat dari unsur-unsur tari. Gerak merupakan unsur utama dalam tari. Unsur lain adalah seperti busana, tata rias, iringan atau musik ya, dan properti atau perlengkapan tari. Gerak tari adalah serangkaian gerakan indah dari anggota tubuh yang dapat dinikmati oleh orang lain. Gerak tari Nusantara sangat beragam. Gerak tari dari suatu daerah berbeda dengan daerah lainnya. Berikut adalah contoh keragaman tari tradisional dari berbagai daerah, seperti tari kecak dari Bali, tari merak dari Jawa Barat, tari kipas serumpun dari Sumatera Selatan, tari golek dari Yogyakarta. Dalam tarian ada dua jenis karya tari, yaitu tari tradisional dan tari kreasi baru. Tari tradisional adalah tari yang telah mengalami perjalanan sejarah cukup lama. Contoh tari tradisional yaitu tari serimpi Sangopati dan tari gambyong dari Jawa Tengah. Tari kreasi baru sering disebut juga tari modern. Tari kreasi baru merupakan karya tari garapan baru. Contoh tari kreasi baru yaitu tari Manuk Rawe, Garuda Wisnu, dan Belibis dari Bali. Gerakan mendorong atau menarik yang menyebabkan benda bergerak disebut gaya. Nah, seperti pada gambar berikut ya. Di situ ada petugas kebersihan yang di depan sedang menarik gerobak, yang di belakang sedang mendorong gerobak. Nah, berarti mereka sedang melakukan gaya. Gaya yang dikerjakan pada suatu benda akan mempengaruhi benda tersebut. Pengaruh apa yang ditimbulkan gaya terhadap gerakan benda? Lakukan percobaan berikut untuk mengetahui macam pengaruh gaya terhadap gerakan benda. Yang pertama, menendang dan menghentikan bola. Nah, ketika seseorang sedang menendang dan menghentikan bola, yang akan terjadi adalah bola yang ditendang mengalami perubahan dari posisi diam menjadi bergerak. Selain itu, jika bola dihentikan, maka bola yang dihentikan akan menjadi diam. Dari percobaan tersebut, dapat disimpulkan bahwa gaya dapat mempengaruhi bola yang diam menjadi bergerak, dan gaya juga dapat mempengaruhi bola bergerak menjadi diam. Selanjutnya, silakan kalian lakukan percobaan yang kedua, yaitu menarik mobil mainan. Nah, setelah mobil mainan ditarik ya dari pelan ke cepat, yang terjadi apa? Nah, maka di situ terdapat perubahan pada mobil mainan yang digerakkan dari lambat ke cepat. Nah, berarti di situ terjadi perubahan kecepatan ya pada gerakan mobil.
Nah, setelah melakukan percobaan kedua ya dengan menarik mobil mainan, dapat disimpulkan bahwa gaya dapat memengaruhi kecepatan mobil mainan. Jadi, yang perlu diingat oleh kalian adalah gaya dapat mempengaruhi gerakan benda. Berikut beberapa macam pengaruh gaya terhadap gerakan benda. Yang pertama, gaya dapat mempengaruhi benda diam menjadi bergerak. Yang kedua, gaya dapat mempengaruhi benda bergerak menjadi diam. Yang ketiga, gaya dapat mempengaruhi benda bergerak lebih cepat atau lebih lambat. Yang keempat, gaya dapat mempengaruhi arah gerak suatu benda. Untuk tugas hari ini adalah sebagai berikut. Kemudian silakan kalian tempelkan pada tabel di halaman 82. Alhamdulillah, sekian untuk materi kali ini. Semoga bisa dipahami. Semangat dan jaga kesehatan ya soleh-solehah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.